Sampurasun. Sambutan yang luar biasa. Saya kesini sudah beberapa kali, tapi kali ini lain dengan kali-kali yang dulu. Kali ini rasanya ketika MC mengucapkan bahasa Inggris, rasanya tidak di sini, tapi rasanya seperti di California, Indonesia. Bahasa Inggris contoh ini contoh Amerika, seperti di Los Angeles. Ketika MC berbicara bahasa Arab, rasanya tidak berada di Indonesia, tapi seperti di International Airport di Jeddah. Tapi kemudian kita mendengarkan korek yang membaca Al-Quran tadi, rasanya seperti di Musabaqah Tilawatil Quran internasional. Tetapi setelah ada Sampurasun, ini rasanya seperti di condong. Condong ini betul-betul condong. Condong kepada siapa saja. Condong apa yang kau cari ke condong. Maka saya condong ini karena saya tercondong oleh condong. Pertama kali masuk sudah bukan main. Saya dibuat terkejut dengan kejutan-kejutan yang ditawarkan di depan kita. Terkejut dengan seragamnya, ada merah, ada hitam. Terkejut dengan seragamnya, ada putih, ada hitam. Terkejut juga dengan seragamnya, pakai jas dan dasi. Terkejut juga dengan yang lain-lain. Maka kejutan-kejutan Anda sekalian sangat besar dalam hati saya. Sekarang berbeda dengan dulu. Ini kejutan yang menjadikan saya terkejut. Maka terkejutlah pada hari ini saya di tempat ini. Karena keterkejutan itu, ini maknanya saya berkunjung ke sini dengan kejutan tidak terlalu lama. Hanya hitungan menit saya akan berada di sini. Karena kalau hitungan jam itu terlalu lama, maka cukup pakai menit saja. Entah 5 menit, 10 menit, 20 menit, 60 menit, 180 menit. Kita tidak usah hitung-hitung kapan dan berapa menit ada di sini. Tapi yang jelas nanti melihat saat dan waktu apabila sudah ditakdirkan untuk pindah dari sini ke tempat lain yang kita pindah. Kapan pindahnya kalau sudah selesai? Kapan selesainya kalau sudah ditutup oleh protokol dan penutupan? Alhamdulillah ini kita buat di sini. Anak-anakku sekalian yang terhormat, beruntung anak-anakku berada di tempat ini. Beruntung belajar di condong ini. Ketika ada gempa besar, setelah itu kita datang ke sini melihat banyak gedung-gedung yang condong, miring sana, miring sini, goyang oleh gempa pada waktu itu. Jadi condong, betul-betul condong. Tapi namanya kecondongan gedung tidak menjadikan hati daripada ajengannya, guru-gurunya untuk goyah dari tempat ini. Tetap tegar, tetap istiqomah di dalam memperjuangkan program-program pondok pesantren ini. Anda sekalian sangat beruntung berada di tempat lembaga pendidikan pesantren. Apalagi tadi sudah disebutkan asal-asal sejarah pondok ini sudah berdiri sejak abad 18 sampai sekarang masih tegak seperti ini.
itu suatu hal yang perlu kita syukuri. Ada binatang yang bisa berdiri lama, bertahun-tahun. Apa itu binatang apa itu? Apa binatang apa? Ayam jantan, cak jamu jago, berdiri sejak 1912. Terpanjang di dunia. Bagaimana tulisannya? 100 meter sate kambing. Panjang banget itu. Sate kambing 100 meter panjangnya. Ini apa namanya? Kesan-kesan yang bisa mengesankan kita ketika mengadakan perjalanan seperti ini. Alhamdulillah, pondok pesantren ini ada sebelum Republik Indonesia lahir. Sebelum NKRI lahir, Condong sudah lahir. Kita lebih tua daripada Republik Indonesia. Maka Condong ini betul-betul mengajar bangsa Indonesia ini dari pesantren ini dengan ajaran-ajaran yang benar. Meskipun tadi disebutkan asalnya dari Salafiyah, kemudian bukan berubah sebenarnya, menambah identitasnya menjadi berbagai macam inovasi yang ada. Itu satu kenyataan dan perkembangan yang betul-betul kita syukuri. Dari Salafiyah kepada modern itu bukan berubah, tapi itu adalah perkembangan, itu adalah inovasi. Pada awalnya pesantren itu milik majikan, milik kiai, tetapi kemudian pesantren itu dan sampai sekarang sebenarnya prinsipnya adalah milik keluarga. Tetapi kemudian diubah menjadi modern. Banyak pesantren yang sekarang ini menjadi milik bersama, yaitu diwakafkan kepada umat. Namun antara pesantren yang lama dan pesantren yang sekarang itu tidak berbeda dalam jiwa. Jiwanya apa? Yaitu yang kita miliki di sini dicantumkan di mana-mana. Jiwa pesantren. Ini adalah satu jiwa yang ditanamkan dalam hati anak sekalian, supaya jiwa itu bisa diawatarakan, diwujudkan, dilahirkan dalam perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari. Karena kita ini adalah pesantren, pondok pesantren, maka jiwa yang pertama adalah mendasari semua. Jiwa pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan itu yang mendasari semua perbuatan kita. Pahala itu bisa dengan keikhlasan. Ibadah kita bisa diterima apabila didasari dengan keikhlasan. Ibadahnya kuat tetapi tidak ada keikhlasan, itu birokunas. Jadi memperlihatkan atau pamer kepada orang jajan, itu tidak ada ibadah yang diterima apabila tidak ada dasar keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala. Anda harus tahu bahwa keikhlasan itu yang menjadikan kita dapat dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keikhlasan sulit bagi kita untuk bersyukur. Padahal di dalam ayat Al-Quran disebutkan waqalilun min ibadiy syakur, hanya sedikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Nah, cara bersyukur adalah dengan keikhlasan. Ini di pesantren itu diajarkan untuk ikhlas. Ikhlas mengajar, ikhlas mendidik, ikhlas diajar, ikhlas hidup, ikhlas diperintah, semuanya ikhlas. Itu keikhlasan. Jadi keikhlasan betul-betul sangat menjadikan diri kita bahagia. Tanpa keikhlasan tidak akan ada kebahagiaan itu. Makan yang lezat tidak akan terasa lezat apabila tidak ada keikhlasan. Waktu makan marahi terus, ketika makan kan tidak enak, tidak ikhlas. Marahi terus, dikit-dikit
dimarahi. Karena makan tidak begitu enak rasanya. Perlu ada keikhlasan di dalam makan, perlu ada keikhlasan di dalam bergaul, perlu ada keikhlasan di dalam istirahat, perlu keikhlasan di dalam apa saja, olahraga atau bermain atau badminton, namanya takraw, sepak bola, itu semuanya harus ada keikhlasan. Keikhlasan yang betul-betul mendasari kita bisa hidup bahagia. Ikhlas apa yang disajikan oleh dapur, ini apa? Kita ikhlas. Apapun yang disajikan ikhlas. Biasanya makan pagi apa? Selain nasi apa? Nasi berapa lagi? Udang, ayam, kambing, sapi, apa? Makan dengan udang atau makan dengan sapi? Atau makan dengan kambing? Artinya bersama-sama. Jadi kita ikhlas dalam menerima itu akan merasa nikmat dan enak. Tetapi kalau tidak ikhlas, barang enak pun tidak akan merasa enak apabila hati kita tidak nyaman, hati kita tidak ikhlas menerima makan itu. Maka ikhlasan ini betul-betul mendasari segala kebahagiaan. Tanpa ada ikhlasan, orang tidak akan bisa merasa senang dan bahagia. Kemudian yang kedua, di dalam Pancasila itu ada disebut dengan apa? Kesederhanaan. Dengan sederhana itu orang menjadi realistis. Realistis itu lihat apa adanya. Adanya seperti itu, ya itulah yang dilakukan. Adanya seperti itu, itulah yang diterima. Ini namanya realis. Jangan sampai kita menjadi utopis. Utopis itu selalu melihat masa depan, tetapi tidak berdasarkan pada pengalaman dan latar belakangnya. Itu utopis namanya. Tapi kalau kita mempunyai cita-cita, itu ada latar belakangnya, kemampuannya, keahliannya, tahunnya, semuanya mendukung. Itu baru kita mengadakan satu harapan pada masa depan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mempunyai harapan masa depan. Masa depanmu itu seperti apa? Jadi kemarin ketika Pak Gubernur Anies Baswedan dari Kota membuat satu ilustrasi bahwa anak-anak sekalian ini harus mempunyai rencana. Harus mempunyai rencana. Rencananya apa? Rencananya apa yang akan dibuat, apa yang dilaksanakan, nanti dikira-kira atau dicoba-coba. Ketika kelas 1 itu membuat rencana apa yang akan terjadi kira-kira 6 tahun yang akan datang, maka dibuatlah di situ CV, kurikulum diktum, CV, kurikulum vitae, kurikulum vitae di situ 6 tahun. Jadi dia membuat kurikulum vitae 6 tahun yang akan datang seperti apa. Sekarang baru kelas 1, tapi di situ kurikulumnya adalah kelas 6 atau kelas setelah kelas 6 pertama begitu. Itu tahun berapa? Sekarang tahun 2021. Bagaimana kemudian membuat CV tahun 2027? Itu sudah tamat di sini. Pada CV itu dituliskan nama siapa, pekerjaan apa, lulusan apa, dan di mana dan akan apa pada tahun itu. Itu dibuat rancangan seperti itu. Kalau di kemarin Pak Anies mengatakan supaya membuat CV tahun 2041. Jadi sekarang tahun 2021, tahun 2041 nanti seperti apa? Itu CV-nya seperti itu. Itulah yang disebut dengan cita-cita dan harapan. Sehingga dengan CV ini, dengan harapan itu kita akan melihat step-step yang perlu kita kaji. Kita evaluasi, kita rencanakan lagi, kita evaluasi, kita laksanakan, kemudian kita kerjakan lagi, terus membuat step-step dan rencana-rencana. Maka Rasulullah juga mengatakan, Inna ma'ru bin niat itu dengan niat. Niat itu artinya rencana. Rencana itu sama dengan proposal atau proyek. Jadi membuat proyek, membuat proposal, itulah niat. Di situ proposal atau niat itu sudah terpadu di situ,
sudah tercantum di situ segala apa yang akan dilakukan untuk menuju pada proyek yang dia buat. Betul-betul niatnya. Jadi kaitannya dengan kesederhanaan adalah kita membuat niat yang sederhana, tetapi pasti ada ikhtiar, ada standar untuk melihat sumber-sumber dana yang bisa kita capai, sumber-sumber ekonomi yang bisa kita capai. Maka di dalam ikhtiar itu tidak ke pabrik-pabrik besar, perusahaan-perusahaan besar, tetapi kepada produk-produk home industry yang bisa kita tiru, yang bisa kita laksanakan. Itulah satu pertanda bahwa kita ini sederhana. Gedung seperti ini untuk pondok ini sederhana, tapi gedung seperti ini untuk pondok yang muridnya baru 10 atau 20 orang itu tidak sederhana. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu ukuran sederhana adalah kebutuhan dan keperluan. Membutuhkan atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka dia berarti tidak sederhana. Pondok pesantren seperti ini mempunyai kendaraan bus itu sederhana karena itu memang dibutuhkan. Tapi pondok pesantren yang baru tumbuh, muridnya belum ada 100 itu kalau mempunyai kendaraan besar bus itu tidak sederhana. Jadi urusan sederhana, ukuran sederhana adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah wants dengan needs. Needs itu kebutuhan, wants itu keinginan. Selama kita ini memenuhi needs kita tetap sederhana. Tapi kalau sudah mengejar kepada keinginan, itu sudah tidak lagi sederhana. Oh, ini kepingin mempunyai helikopter, tidak sederhana. Untuk apa helikopter? Siapa yang punya helikopter? Siapa yang menjadi pilotnya? Ini tidak sederhana. Tapi kalau mempunyai satu hal yang memang dibutuhkan, semuanya menjadi sederhana. Ini bagus. Gedung pertemuan seperti ini bagus, cukup untuk santri-santri yang ada di sini. Bagusnya ini kan sebenarnya cukup ya. Gedung pertemuan sini tidak pakai seng seperti itu, pakai besi seperti itu, pakai tembok seperti itu, pakai keramik seperti ini. Tidak perlu sebenarnya, tidak perlu sebenarnya. Tapi apakah itu betul-betul tidak perlu bagi kita? Perlu. Ini adalah untuk kenyamanan. Ini adalah untuk menanamkan rasa senang para santri, rasa aman para santri, rasa nyaman para santri. Ini diperlukan sehingga santri merasa bangga, merasa memiliki sesuatu yang berharga, yaitu pondok-pondok. Kalau ini dalam bentuk bakat begitu saja, tentu saja tidak dibanggakan. Maka sebenarnya pondok pesantren yang sukses adalah pondok pesantren yang alumninya membanggakan alma maternya. Alma mater bangga dengan pesantren, itu berarti sukses. Maka usaha utama pondok pesantren adalah menjadikan para santrinya betah di situ, para santrinya merasa mendapatkan sesuatu, sehingga keluar dari pesantren itu dia merasakan mendapatkan sesuatu di condong ini, di tempat itu merasa mendapatkan apa yang dicari. Maka disitulah letaknya santri kemudian bangga terhadap pesantrennya, santri bangga terhadap alma maternya. Itu betul-betul satu keadaan yang dibutuhkan oleh santri, oleh pondok untuk membina mereka. Perlu diingat oleh anak-anakku sekalian bahwa kesederhanaan itu menjadikan orang ulet itu tangguh bekerja, tangguh belajar, tangguh semuanya itu tangguh, kuat. Jadi sabar tidak berarti diam, tapi sabar betul-betul berusaha untuk mencapai kepada tujuan. Itu namanya sabar. Jadi dengan kesederhanaan ini kita akan tangguh, akan sabar dalam menjalankan berbagai macam tugas
yang dibebankan oleh pesantren. Anda harus ingat bahwa di pesantren itu pendidikan tidak hanya di dalam kelas, tetapi pendidikan juga berada di luar kelas. Maka seluruhnya kehidupan pesantren ini menjadi pelajaran. Maka di pesantren bukan memberi pelajaran dan pengajaran saja, tetapi di pesantren memberikan pengalaman hidup. Bagaimana kamu hidup di pesantren? Itu adalah pengalaman yang betul-betul sangat berharga sekali. Pengalaman untuk mandiri itu betul-betul sangat berharga. Pengalaman untuk mengurusi kepentingan diri itu sangat berharga. Ada pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh pesantren dalam bentuk tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan, itu juga menjadikan pengalaman yang sangat berharga. Bagian dapur itu adalah pengalaman bagaimana mengelola dapur. Dulu di Motor ada bagian dapur, setelah selesai dari Motor tamat pindah di Jakarta, karena di Motor tidak terlatih menjadi panitia, menjadi pengurus dapur, karena kemudian di Jakarta dia menjadi supplier beras untuk warteg sejarah. Jadi bertonton dia mendatangkan beras untuk warung-warung Tegal itu. Karena apa? Dia berpengalaman di Motor. Itulah hidup sederhana. Maka perlu diambil satu kesimpulan bahwa orang yang siap hidup sederhana akan menjadi orang yang mampu dan berkelebihan. Orang yang siap untuk berkelebihan akan menjadi orang yang berkekurangan. Maka siap miskin menjadi kaya, siap kaya menjadi miskin. Siap kaya itu ya siapnya jadi orang kaya. Kalau punya uang selalu dibelanjakan seperti orang kaya itu tidak perhitungan. Bisa begitu. Cari uang itu apa? Untuk disimpan atau dibelanjakan? Itu dibelanjakan. Kalau begitu cari uang berapa kemudian dibelanjakan. Itu sikap orang kaya. Tetapi kalau siapnya seperti itu, Anda akan menjadi orang miskin karena tidak bisa mengelola hasil budidaya atau hasil usaha yang Anda lakukan. Nah, kalau siapnya itu siap miskin, selalu mau sederhana, selalu mau menderita, selalu mau sederhana dalam berbagai macam hidup style lainnya di dalam keadaan sederhana, maka ini akan menghasilkan orang yang hemat, orang yang produktif, dan orang kaya. Jadi berbalik, siap miskin jadi kaya, siap kaya jadi miskin. Itu kebalikannya seperti itu. Dan Anda perlu ketahui bahwa sebenarnya kehidupan di pondok ini semuanya adalah mengandung pendidikan. Pendidikan semuanya. Maka anak-anakku sekalian, seharusnya, sewajibnya, semestinya selalu mengikuti program-program pondok. Apapun yang digariskan oleh pondok, laksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar. Ini akan menjadikan satu sarana dan cara untuk mendidik dan melatih diri, mendidik kita untuk bisa betul-betul mandiri, jadi berdiri di atas kaki sendiri. Itulah tujuan utama ngaji. Ketiga, kita mandiri, jadi betul-betul mandiri. Mandiri itu mandi, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak berdiri di atas kaki orang lain. Jadi betul-betul bisa mampu sustain itu hidup, mampu hidup, survive di dalam berbagai macam keadaan. Maka akan seperti apapun kita terima apa adanya dan kita berusaha untuk menghindar sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Itu adalah jiwa kemandirian. Didasari dengan jiwa kesederhanaan, didasari dengan jiwa keikhlasan. Nah, keikhlasan, kemandirian, mandiri itu bukan semuanya dikerjakan sendiri, tapi kemandirian itu kita bisa memecahkan, kita bisa keluar dari permasalahan dengan cara kita masing-masing. Itu namanya kemandirian. Mandiri betul-betul. Dari situ jangan dianggap bahwa Anda belajar
Anda sukses karena dirimu sendiri tidak. Karena apa? Karena usaha dan doa. Karena apa? Karena pertolongan orang lain. Pondok condong ini seperti ini tidak berdiri sendiri, tidak zamannya Pak Mahmud saja, tapi sudah lama sekali diproses sejak tahun 18-an sampai sekarang. Itu selalu berhubungan begitu, tidak bisa langsung dipotong dan menjadi seperti ini, tidak bisa. Akarnya dari dulu. Maka jangan lupa mendoakan para as-sabiqin untuk jasa-jasa mereka. Kita sebenarnya menggunakan jasa orang yang sangat banyak sekali. Anda harus ingat, setiap hari makanannya adalah nasi. Jangan dikira bahwa nasi itu hanya dari petani langsung kamu, tidak. Ini perantaranya dari petani sampai ke kita itu banyak sekali. Petani itu petani padi. Padi membutuhkan pupuk dari pabrik. Pabrik membutuhkan distribusi kepada petani. Ini ada sopirnya, ada kendaraannya. Ini rentetan untuk menuju kepada makan padi, makan beras itu. Nanti dari petani kemudian ke pedagang, dari pedagang kepada badan dapur, badan dapur kemudian kepada pemasak, dari pemasak kemudian didistribusikan kepada para santri. Jadi ini rentetannya panjang. Jangan merasa bisa hidup sendiri. Jangan merasa berjasa sendiri. Tidak ada kita merasa punya jasa. Ini jasanya orang banyak. Ini jasanya orang-orang tertahu. Ini jasanya berbagai macam ahli dan pengetahuan. Ini jasanya teknisi, para insinyur itu banyak sekali jasanya kepada kita masing-masing. Jangan mengatakan bahwa kamu bisa hidup sendiri, tidak. Semuanya ini berdasarkan kepada pertolongan orang banyak. Banyak pertolongan yang datang kepada kita sehingga kita bisa makan sesuap nasi. Itu pun belum yang membuat piring, itu belum yang membawa piring, itu belum yang memasak lauk, itu belum yang memasak sayur. Sayurnya dari mana? Siapa yang membawa? Berapa pupuknya? Berapa harganya? Semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Maka jangan berbangga kamu bisa, karena kita tidak bisa kalau tidak ada pertolongan. Pertolongan itu dari banyak pihak. Nah, disitulah letaknya latar hadir syai'an sawiran muhtamat farubana, belum ya, asalatin dama, belum nyambung baru. Jangan menghina sesuatu yang kecil yang tidak berharga, karena kemungkinan jarum yang kecil itu bisa mengalirkan darah dari diri. Jangan menghina jarum itu. Ini adalah satu rasa yang harus kita miliki, bahwa kita tidak mampu untuk sendiri. Yang terakhir, tidak mampunya itu kita walaupun ditolong oleh semua orang, tetapi kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa apa-apa. Maka tawakal yang terakhir adalah Allah kepada Allah, kemudian kita muamalah dengan manusia yang lain, itu juga memberikan satu nilai yang besar bagi kehidupan kita. Islamnya itu adalah jiwa yang keempat. Islamnya jiwa yang keempat. Islamnya itu sudah diatur di sana. Itu bagaimana? Bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berkawan, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita mempergauli sesama muslim, bagaimana kita mempergauli orang-orang non-muslim, sudah diatur oleh agama. Maka oleh Islam, Islamnya juga mencakup itu semuanya. Coba kalau kita lihat data telusuri kepada sejarah Islam, Rasulullah itu mengatur di Madinah itu bukan orang Islam saja, tetapi juga orang Yahudi dan orang Nasrani dan non religi, semuanya diatur oleh Rasulullah. Di sana dituangkan dalam satu piagam yang namanya piagam Madinah. Maka dengan piagam itu sudah cukuplah kita
untuk melaksanakan ukhuwah dengan siapa saja dan kepada siapa saja. Ini satu jiwa yang betul-betul menjadikan kita tahan, menjadikan kita tangguh, menjadikan kita tidak terlalu sedih apabila mendapatkan kesedihan dan tidak terlalu gembira apabila mendapatkan kegembiraan. Yang terakhir, kalau kita sudah mempunyai jiwa yang 4 itu adalah jiwa terakhir, jiwa bebas. Bebas bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi bebas itu sebebas mungkin. Seberapa bebasnya, disitulah yang kita lakukan dan kita laksanakan. Karena Qur'anul Mali mahdudatun, terus mahdudatun bi qurriyati akhihi. Jadi kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kita duduk dalam satu meja, yang duduk itu ada orang, itu kebebasan kita terbatasi dengan kebebasan orang lain. Di sini ingin menulis, kertasnya di sini, kertas kita di sini, dan kita saudarakan di sini. Ini mengganggu, ini tidak bebas lagi. Maka bebasnya itu sesuai dengan kebutuhan, kita seberapa, itulah namanya bebas. Nah, bebas di dalam hidup ini kalau sudah mempunyai jiwa itu tadi, dan kita sudah artinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bebas. Artinya aturan apapun, tekanan apapun yang kita hadapi itu sudah bebas. Artinya tidak terbatas dengan kekuatan-kekuatan itu. Hanya kekuatan Allah lah yang membatasi kita semuanya. Ibu sekalian, sudah beberapa menit saya berbicara dan nampaknya ini sudah waktunya untuk berhenti. Saya harapkan anak-anakku sekalian ini bisa menghayati apa yang saya katakan tadi, bisa introspeksi diri, bisa mempunyai rencana, bisa untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saran terakhir, ikutilah semua program yang ada di pondok ini. Semua program yang ada di pondok ini, ikuti semampunya. Ikuti semampunya. Bagi yang sakit, yang tidak bisa ikut kegiatan yang menyakitkan. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus diikuti semampu kita. Tapi jangan hanya semampu kita yang seenaknya saja. Tidak. Selama masih kuat, ikuti. Ikuti dan ikuti dan ikuti. Kenapa harus diikuti? Karena program-program yang sebelumnya adalah sarana mendidik, sarana membina mental, membina ilmu, membina keterampilan, terampil, kemudian paham, kemudian mempunyai afektifnya, yaitu yang disebut dengan al-akhlaqul karimah. Ini al-akhlaqul karimah harus betul-betul menjadi jiwa kita yang sangat dalam. Al-akhlaqul karimah, sepinter apapun, sepandai apapun, kalau orang itu tidak mempunyai al-akhlaqul karimah, maka tidak ada